siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode kali ini. Dan akhirnya kita balik lagi setelah sekian lama, sekian purnama nggak tayang. Maklum ya, karena saya sebagai host Pak yang dipantek atau host fix di sini belum dapat wangsit lagi dari Pak Eko selama berbulan-bulan karena kesibukan yang bertambah. Dan baru kali ini lagi akhirnya saya punya waktu untuk bersemedi dan mendapatkan wangsit dari beliau ya. Oke, dan pada kali ini wangsitnya, topiknya ini cukup unik ya, yaitu kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD yang katanya menurut Ibu Menteri Keuangan itu kebanyakan dipakai untuk gaji PNS. Seperti itu. Nah, untuk membahas topik ini, gue sudah ditemenin nih sama dua cewek-cewek overpower, cewek-cewek OP yang tentunya udah punya pemahaman yang cukup bagus lah ya soal topik ini. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Kenalin, aku Atika Lasmi, aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di Melek APBN ini aku sebagai student chapter dan di bagian bidang program. Oke, silakan Grace. Oke, kayaknya ini aku ada sedikit gangguan suara ya, soalnya aku lagi di fasilitas publik. Di sini aku kenalan dulu nih. Halo semuanya, nama aku Grace Christine Maluma Tobing. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional nih, agak beda ya dari Atiko. Dan agak melenceng juga, cuman nggak apa-apa ya. Mereka APBN menerima semua aspirasi mahasiswa nggak sih? Terus habis itu di sini aku sebagai salah satu koordinator wilayah Sumatera Selatan. Oke deh, jadi udah gak perlu dilakukan lagi lah ya, karena mereka Melek APBNers semuanya. Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya untuk membahas tentang topik ini. By the way, judulnya itu adalah mayoritas APBD untuk gaji PNS, tanda inefektivitas pemerintahan. Oke, nah terus yang pertama nih, sebenarnya apa sih maksudnya dana APBN ini dipakai untuk gaji PNS? Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, jadi kan sebenarnya maksud dari dana APBN ini dipakai untuk gaji PNS sebenarnya sudah terkait ya dengan penganggaran gaji PNS daerah yang diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005, antara lain itu mengenai gaji PNS daerah yang dibayar melalui APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah itu sendiri. Nah, di sini juga berkaitan juga nih tentang gaji pokok dan tunjangan yang didapatkan oleh PNS itu sendiri. Nah, sebenarnya kaitan dengan gaji PNS dengan APBD itu juga sudah diatur ya dalam undang-undang. Seperti itu sih. Kalau dari Grace gimana nih pendapatnya? Oke, kan kalau misalnya dari Atiko sendiri adalah menjelaskan bahwa gaji-gaji itu sudah ada peraturannya nih. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, ya aku lihat catatan nggak apa-apa ya. Maksud dari APBD digunakan untuk gaji PNS adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ami, bahwa APBD itu ditetapkan berdasarkan perda atau peraturan daerah. Agak riuh ya guys. Terus jenis-jenisnya tuh ada jenis dari APBD itu ada PAD, terus ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga ada dana alokasi khusus, di mana untuk gaji-gaji PNS dan juga yang lain-lain itu instrumennya ada di dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum itu 59%-nya itu didominasi oleh untuk menggaji PNS, jadi kurang gitu loh untuk ke arah pembangunan wilayahnya, jadi kayak gitu sih.
Oke, jadi mungkin kalau bisa gue encapsulate ya, intinya adalah maksudnya itu begini. Jadi yang namanya APBD itu ternyata sekarang ini mayoritas dipakai untuk belanja pegawai atau belanja untuk membayarkan gaji-gaji PNS di daerah, mau itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Akan tetapi kenapa kok jadi ini isu nasional? Karena mayoritas dari APBD itu didanai juga oleh pemerintah pusat, yaitu melalui dana alokasi umum. Jadi ini concerningnya bukan hanya di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota gitu ya, sebagai yang membayar gaji PNS daerah ini, tetapi juga pemerintah pusat yang mengalokasikan sebagian uang pembayar pajak kayak kita semuanya untuk pemerintah daerah ini. Maka dari itu akhirnya mungkin Menteri Keuangan menyentil atau menegur pemerintah-pemerintah daerah yang menjadi beneficiary seperti itu. Nah, sekarang lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya mengapa sih bisa mayoritas APBD dipakai untuk gaji PNS? Kenapa kok nggak ke mayoritas ke pembangunan daerahnya gitu? Duluan silakan, siapa aja? Grace dulu mungkin, tadi aku udah nih duluan. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ini gimana ya ngomongnya ya, aku juga bingung juga untuk merangkai bahasanya kan. Kenapa bisa keteledoran itu jadi salah satu permasalahan? Kenapa itu kurang diperbaiki lagi sih, itunya lebih ke belum meningkatkan tata kelola anggaran, kemudian reformasi keuangan juga masih kurang. Bingung juga Kak, soalnya aku bukan anak ekonomi, sumpah. Ya, ini bisa diedit gak sih? Gak apa-apa, biarin. Gak bisa, jangan kayak gitu, sumpah. Ntar aja gue bilang gue request. Dari artikel dulu dah, gue gak ngerti sumpah kok. Bingung ngerangkai itunya. Nanti edit ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya kembali ya sama kebijakan dari pemerintah daerah sendiri kayak gitu kan. Bahwa ternyata penataan kelola keuangan di daerah itu masih sangat kurang efisien, sehingga ternyata ada nih kayak gitu kan laporan keuangan atau anggaran yang memang tidak efisien atau tidak sesuai dengan porsinya, sehingga itulah menjadi perhatian khusus kayak gitu kan bagi pengelolaan tata keuangan daerah untuk lebih efisien dan sehingga dana APBD itu dapat dioptimalkan sesuai dengan porsinya gitu. Sedikit nambahin juga kalau kita lihat dari pemerintahan daerah terutama di mana untuk porsinya kayak pembeliannya itu terlalu membengkak, terus kayak kita juga bisa melihat bahwa uang dinas di daerah itu lebih besar daripada dinas di pusat. Jadi kenapa kebanyakan di belanja untuk PNS itu gara-gara itu sih membengkaknya, jadi kayak gitu Kak. Oke, misalnya mungkin gue sebagai host Pantek juga mau nambahin sedikit nih. Jadi sebenarnya selain gara-gara kebanyakan belanjanya itu justru untuk yang staple spending atau spending yang pasti keluar untuk PNS ini, yang kedua adalah faktornya karena dana untuk pembangunan ini dari alokasi umum maupun khusus ternyata dalam tanda kutip keluarnya susah. Mengapa keluarnya susah? Karena ternyata terbukti kebanyakan dana alokasi untuk pembangunan di pemerintah daerah itu justru sekarang mengendap di bank pembangunan daerahnya sendiri. Seperti itu. Itu bisa begitu mengapa? Sebab ternyata di lapangan eksekusi untuk pembangunan ini ternyata tidak semudah yang dikira atau tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh banyak pemerintah daerah. Sehingga akhirnya daripada dia terlalu banyak mengambil risiko atau terlalu takut untuk melakukan proyek-proyek tersebut, akhirnya diindapin aja uangnya di situ.
Belum lagi kalau misalnya kita berbicara soal demokrasi lokal di Indonesia ya, kan biayanya cukup tinggi nih. Nah, akhirnya justru biaya yang cukup tinggi ini membuat mereka itu hanya mau membangun sesuatu atau melayani kepentingan dari orang yang memodali mereka aja. Sementara proyek-proyek pembangunan publik itu justru malah dibiarkan dan mereka malah sibuk untuk dalam tanda kutip balikin modal mereka di pemilunya. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi intinya adalah akhirnya sistem insentif yang salah ini membuat kebanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah justru mengarah ke gaji pegawai PNS ini. Dan jadinya tidak produktif ya untuk ekonomi daerah dan juga ekonomi nasional. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir ya, yang ketiga. Jadi gimana sih dampak dari fenomena APBD yang dipakai untuk gaji PNS mayoritas ini terhadap perekonomian daerah? Seperti itu. Mungkin ada yang mau jawab duluan? Iko, ini? Oke, kalau dari aku ya, pastinya dampak dengan adanya gaji APBN itu gaji PNS itu lebih besar kayak gitu kan, atau bisa kita katakan adalah belanja pegawai itu lebih besar daripada belanja modal, akhirnya akan berdampak nih terhadap pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang harusnya harus dibangun kayak gitu kan, untuk menjadi fasilitas publik untuk dinikmati oleh masyarakat gitu, untuk pembangunan daerah. Tapi ternyata malah dialokasikan lebih banyak kepada belanja pegawai, sehingga ya dampaknya beberapa program seperti pembangunan jembatan, fasilitas publik itu juga akan terhambat kayak gitu, sehingga itulah yang harus diperhatikan kayak gitu. Jadi akhirnya kalau saya dengar bahwa dari Ibu Sri Mulyani memiliki strategis nih, bagaimana untuk kedepannya untuk belanja pegawai itu dibatasi sebesar 30% dari APBD dan 40% dana APBD itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya. Oke, betul banget nih Kak Ami nih. Soalnya dari sumber yang aku baca juga, dimana kalau misalnya kita mengaplikasikan apa yang telah diinstruksikan oleh Bu Sri Mulyani, kita bisa menghemat atau mengefisiensi dana sebesar 4,7 triliun, Kak. Seperti itu. Jadi efeknya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan untuk sekedar informasi bagi kita semua bahwa dana yang tadi harusnya untuk pembangunan itu yang dari dana alokasi umum yang akhirnya dibelanjakan untuk PNS, kan itu kan jadi habis. Terus habis itu pemerintah daerah itu lebih ke pembangunan infrastruktur, terus fasilitas umum itu menggunakan dana alokasi khusus yang tadinya itu lebih kecil dari dana alokasi umum, dan tujuannya adalah untuk prioritas nasional dari pusat, seperti itu. Jadi kurang efisien gitu. Tambah ini doang. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang intinya adalah yang namanya fenomena bahwa APBD ini kebanyakan untuk gaji PNS ini membuat penggunaan APBD ini menjadi kurang efisien. Mengapa? Karena multipliernya jadi lebih pendek dan lebih kecil. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita mayoritas itu digunakan untuk pembayaran gaji PNS, oke, memang konsumsi di daerah pasti mengalami peningkatan. Tetapi multipliernya itu tidak akan sebanyak pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, dampak lainnya juga terhadap ekonomi daerah adalah mereka ini jadi makin bergantung terhadap inisiatif pusat dalam bidang infrastruktur. Padahal yang namanya jalan seperti rural roads, jalan-jalan desa, atau misalnya jalan-jalan yang kecil, itu kan sebenarnya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Bahkan sebenarnya mengurus bukan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita melihat misalnya jalan di daerah kayak Kubangan Kebo, tahu ya? Jalan yang kayak Kubangan Kebo itu, nah sebenarnya itu bukan urusan pusat, tetapi masyarakat menganggapnya wah pemerintah pusat tidak benar nih, padahal itu sebenarnya adalah kesalahan dari pemerintah daerah yang mayoritas anggarannya ternyata malah dipakai untuk pembayaran gaji PNS. Nah akhirnya ini membuat produktivitas di daerah juga lebih rendah, seperti itu. Jadi tertahan karena infrastruktur publiknya itu tidak terbangun secara benar, seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau tutup nih ya, yang namanya APBD untuk gaji PNS itu dampaknya terhadap perekonomian adalah pemerintah terlihat tidak efektif atau inefektif dalam membangun infrastruktur karena dana untuk pembangunan malah kebanyakan diendapkan di bank pembangunan daerah, to earn interest in there gitu. Sementara dana alokasi umum malah kebanyakan digunakan untuk membayar pegawai-pegawai pemerintah instead of membangun sesuatu untuk masyarakat di daerah tersebut, seperti itu. Mungkin remarks tadi atau penutup tadi meng-close Pak Eko Mahasiswa untuk episode kali ini. Gue mewakili Grace dan juga Ami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena masih nonton Pak Eko Mahasiswa sampai sekarang. Dan maaf banget kalau misalnya kita sempat off the air ya untuk sementara waktu karena belum dapat wangsit. Jadi jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan juga subscribe channel Melek Ekonomi karena dengan subscribe ke channel ini, maka kalian bisa mendapatkan insight-insight yang lucu, menarik, dan juga tentunya bernas banget untuk pemahaman mengenai ekonomi Indonesia. Ya, so makasih semuanya dan see you, bye.